warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan belajar menganalisis persamaan gelombang stasioner atau gelombang berdiri. Nah, jadi misalnya ada sebuah tali yang diikat kedua ujungnya seperti ini, ya. Kemudian diberi gangguan, maka akan terbentuk gelombang seperti ini. Nah, teman-teman lihat gambar ini bahwa gelombang yang terbentuk itu akan memiliki amplitudo yang berbeda-beda, kan? Nah, oke. Nah, sehingga kalau kita ingin menuliskan persamaannya adalah X fungsi X, T sama dengan Fx sin omega T tambah psi. Nah, Fx ini adalah sebuah fungsi yang menunjukkan amplitudo yang berubah-ubah tadi. Nah, jadi Fx ini adalah amplitudo yang berubah tadi. Kemudian omega T tambah psi beda fase. Nah, kalau kita ingin meninjaunya dalam konteks bahwa beda fasenya sama dengan 0, ya, nah, maka persamaan ini tersisa Y fungsi X, T sama dengan Fx sin omega T. Nah, seperti itu kan, ya. Nah, kemudian kita akan coba masukkan dalam persamaan umum gelombang, yakni do kuadrat Y per do X kuadrat, ya, sama dengan seper V kuadrat do kuadrat Y per do T kuadrat. Nah, ini adalah persamaan umum gelombang. Nah, teman-teman silakan nonton di video saya yang lain bagaimana cara merumuskan persamaan umum gelombang ini. Nanti linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke. Nah, maka kita akan bawa persamaan ini dalam konteks persamaan umum gelombang. Nah, kita lihat di persamaan umum gelombang ini bahwa Y ini akan diturunkan 2 kali terhadap X, kemudian Y juga ini akan diturunkan 2 kali terhadap T, seperti itu kan. Nah, maka kita akan coba turunkan dulu terhadap T, ya, yang ini. Nah, maka kalau kita cari do kuadrat Y per do T, ya, nah, maka persamaan di atas, ya, akan menjadi omega, ya, turunan dari sin kan cos, ya, maka omega Fx cos omega T. Nah, seperti itu, ya. Nah, dari mana seperti itu, ya? Ini kita bisa gunakan turunan parsial, ya. Di sini misalnya omega T ini kita misalkan U, ya, misalnya U adalah omega T. Nah, maka persamaan di atas kan menjadi Y sama dengan Fx sin U, kan. Nah, kemudian kalau kita cari do Y per do T, ya, maka ini kita bisa gunakan turunan parsial menjadi do Y per do U, ya, kali do U per do T. Nah, seperti itu kan, do U nya saling menghilangkan, kembali juga ke sini. Nah, ini adalah turunan parsial. Nah, sehingga do Y per do U, Y tadi yang ini, ya, Fx sin U, kalau kita turunkan terhadap U, maka turunannya sin U adalah cos U, ya, maka menjadi Fx cos U, ya, kali do U per do T. Nah, kita tahu di sini U nya adalah omega T, maka kalau kita turunkan terhadap T tinggal omega saja, kan. Nah, maka tinggal omega, ya. Nah, sehingga kalau kita tuliskan kembali Fx, nah, cos U nya kita ganti, U nya tadi kita ganti omega T, ya, menjadi cos omega T, ya, kali omega, atau sama dengan yang ini, ya. Nah, seperti itu. Jadi cara menurunkannya seperti ini, ya. Ya. Kemudian kalau kita turunkan lagi sekali lagi, kita ikuti yang ini, ya, kita ikuti mau dari persamaan gelombang ini, maka ini do kuadrat Y turunan sekali lagi, ya, terhadap waktu. Nah, maka ini akan menjadi turun dari cos adalah min sin, ya, maka menjadi min omega kuadrat Fx sin omega T. Nah, teman-teman silakan turunkan caranya seperti tadi, gunakan turunan parsial, ya. Ini kita sudah dapat untuk do kuadrat Y per do T kuadratnya. Nah, sekarang yang kita perlu cari adalah do kuadrat Y yang ini, ya, yang kita perlu cari. Nah, maka kalau kita coba cari, ya, nah, ini kita turunkan terhadap X, maka ini menjadi do kuadrat Y per do X kuadrat, ya. Ini sama dengan do kuadrat
per 2x kuadrat. Nah, y-nya kita masukkan ya, tadi ini fx sin omega t ya, dalam kurung fx sin omega t. Nah, seperti itu kan? Iya. Nah, ini kita sudah dapat untuk 2 kuadrat y per 2x kuadratnya. Nah, kalau kita masukkan dalam persamaan gelombang ini ya, kedua-duanya ini, nah maka kita coba ganti yang ini 2 kuadrat y per 2x kuadrat pakai yang ini. Nah, maka ini 2 kuadrat per 2x kuadrat ya, ini fx sin omega t yang ini ya, kemudian sama dengan seper v kuadrat ya, d kuadrat y per 2t kuadratnya tadi yang ini ya, min omega kuadrat kali ya, min omega kuadrat fx sin omega t ya, seperti itu kan ya. Nah, maka di sini kita lihat bahwa masing-masing dia memiliki sin omega t kan. Nah, sehingga bisa kita coret saja saling membagi, hasilnya 1 ya. Maka yang tersisa adalah 2 kuadrat fx per 2x kuadrat ya, sama dengan min ya, seper v kuadrat kali omega kuadrat fx. Nah, seperti itu kan. Nah, atau ini menjadi 2 kuadrat fx per 2x kuadrat sama dengan min omega kuadrat per v kuadrat fx. Nah, seperti itu. Atau kalau saya pindah ruaskan, maka menjadi 2 kuadrat fx per 2x kuadrat tambah ya, omega kuadrat per v kuadrat fx sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat bahwa persamaan ini kembali lagi seperti persamaan diferensial orde 2 kan. Nah, di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah bahas persamaan diferensial orde 2 bahwa jika misalnya kita memiliki persamaan 2 kuadrat x per 2t kuadrat dt kuadrat tambah omega kuadrat x ya sama dengan 0, maka solusi dari persamaan ini ya adalah x sama dengan ya a sin omega t ya tambah b cos omega t. Nah, seperti itu kan solusinya. Nah, maka kita bisa terapkan dengan konteks yang sama, ini juga persamaan diferensial orde 2. Maka kalau kita cari solusinya akan sama seperti yang ini ya. Maka ini kalau kita cari solusinya, kita akan mendapatkan bahwa solusinya adalah fx ya sama dengan a ya sin omega kuadrat per v kuadrat. Nah, di sini turunkan terhadap t maka t, karena di sini turunkan terhadap x maka x di sini ya, x tambah b cos omega kuadrat per v kuadrat x. Nah, seperti itu kan solusinya untuk persamaan diferensial orde 2 yang seperti ini sebagaimana yang di atas kan. Nah, cara mencari solusinya seperti ini nanti saya akan cantumkan juga di kolom deskripsi. Kemudian kalau kita hanya mengambil suku yang ini saja, dalam artian b ini adalah 0 ya, b ini adalah 0, sehingga suku yang ini pasti 0 ya. Kalau b bernilai 0 maka yang ini juga 0. Nah, sehingga persamaannya menjadi fx sama dengan, kalau kita mengambil suku yang ini saja ya, sin omega kuadrat per v kuadrat x ya. Kemudian kalau misalnya x ini sama dengan panjang tali L ya, nah maka ini menjadi fx sama dengan a sin omega kuadrat per v kuadrat kali L. Nah, seperti itu kan. Nah, kalau kita ingin meninjau pada titik 0 ya, pada titik 0, pada titik x, pada titik 0, maka di sini fx-nya adalah 0 ya. Nah, maka ini menjadi, kalau kita tinjau pada titik 0, maka ini menjadi a sin omega kuadrat per v kuadrat L ini sama dengan 0. Nah, seperti itu. Ya, saya tuliskan ulang di sini, a sin omega per v L sama dengan 0 ya. Jadi tadi tidak ada kuadratnya ya, hanya omega per v L sama dengan 0. Nah, kemudian
kita tahu bahwa omega adalah 2πf ya. Sedangkan V sama dengan lambda kali F. Nah, untuk mencari F, frekuensi adalah V per lambda. Nah, kita substitusikan di atas, maka menjadi omega 2pi V per lambda ya, yang ini. Nah, kemudian bisa kita ubah menjadi omega per V sama dengan 2pi per lambda. Nah, 2pi per lambda juga ini sama dengan K ya, bilangan gelombang. Nah, sehingga omega per V ini bisa kita ganti K atau bisa kita ganti 2pi per lambda. Nah, di sini kita ganti A sin 2pi per lambda kali L sama dengan 0. Nah, kemudian suku yang ini kita keluarkan menjadi 2pi per lambda L. Nah, ini kita akan bawa pada konteks gelombang stasioner yang kita telah gambar di samping ini ya. Nah, oke. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya N-nya sama dengan 1 ya, ini gelombang stasioner, perutnya ada 1. Nah, kemudian L adalah 1/2 lambda ya, setengah lambda. Nah, maka kalau kita masukkan ke sini menjadi 2pi per lambda ya, L-nya adalah 1/2 lambda ya. L-nya 1/2 lambda. Nah, maka ini duanya akan saling menghilangkan, lambdanya juga akan saling menghilangkan. Yang tersisa tinggal pi. Ya, ini untuk N sama dengan 1. Nah, kemudian untuk N sama dengan 2 ya, kita ingin melihat polanya. Untuk N sama dengan 2 ya, 2 perut. Maka di sini L-nya ya, panjang talinya di situ terbentuk satu gelombang kan, satu panjang gelombang. Satu perut, satu bukit, satu lambda ya, seperti ini. Nah, ini satu lambda. Nah, sehingga untuk N sama dengan 2 di sini menjadi ya 2pi per lambda kali, nah L-nya adalah 1 lambda ya, 1 lambda. Maka lambdanya akan saling menghilangkan, yang tersisa tinggal 2pi. Ini untuk N sama dengan 2. Ya. Untuk N sama dengan 3 atau yang terbentuk 3 perut, nah di sini L-nya terbentuk 1/2 panjang gelombang kan? 1 panjang gelombang, kemudian 1/2-nya ya, atau 3/2 lambda. Nah, maka ini menjadi 2pi per lambda, L-nya kita ganti menjadi 3/2 lambda. Maka duanya akan saling menghilangkan, lambdanya juga akan saling menghilangkan. Yang tersisa tinggal 3pi. Ini untuk N sama dengan 3 ya. Nah, di sini kita sudah bisa lihat pola yang terbentuk ya. Nah, bahwa ternyata untuk N sama dengan 1 ya, maka tersisa tinggal pi. Untuk N sama dengan 2, ini sama dengan 2pi. Untuk N sama dengan 3, yang ini sama dengan 3pi. Nah, maka kita bisa tuliskan polanya 2pi lambda kali L, ini sama dengan NP. Bisa tulis seperti itu kan. Nah, karena untuk N sama dengan 1, maka hasilnya adalah 1pi. Yang ini ya. Untuk N sama dengan 2, maka 2pi. N sama dengan 3 adalah ini 3pi. Cocok kan? Ya. Maka dari sini juga kita bisa peroleh omega untuk gelombang stasioner. Nah, tadi 2pi per lambda ini ya, ini sama dengan omega tadi ya. Maka kita bisa omega per V ya, omega per V. 2pi per lambda tadi sama dengan omega per V atau sama dengan K. Maka ini menjadi omega per V ya, kali L, ini sama dengan NP. Nah, ini omega N ya, gelombang omega dari gelombang stasioner. Nah, sehingga kita bisa dapatkan untuk omega N ini sama dengan NP V per L. Nah, seperti itu. Ini adalah omega N-nya. Ya. Nah, dari persamaan ini ya, bisa juga kita peroleh ya. Kita bisa cari amplitudo gelombang stasioner yang berubah-ubah tadi ya, yaitu Fx. Tadi Fx adalah A sin ya omega per V X. Nah, seperti tadi kan. Nah, maka kalau kita buat dalam konteks gelombang stasioner yang kita maksud ini, maka Fn X sama dengan A sin omega N ya, omega N per V kali X. Nah, nilai omega N-nya sudah ada tadi ya, maka ini menjadi A sin, nah omega N-nya adalah NP V per L ya, ini omega N-nya kali X per V ya, saya bisa buat begini kan, kali C per V. Nah, sehingga ini V-nya bisa saling menghilangkan ya, yang tersisa tinggal
Fnx sama dengan ya amplitudo gelombang stasioner yang berubah-ubah tadi, A sin N pi per L kali X. Ya, ini adalah amplitudonya. Nah, maka kita kembalikan ke persamaan awal tadi ya, untuk persamaan gelombang tadi. Kemudian saya lanjutkan di sini, ya saya tuliskan ulang, Fn X sama dengan An sin N pi L X kali X. Ini adalah amplitudo gelombang stasioner yang berubah tadi, ya, dalam bentuk fungsi ya, karena berubah. Ya. Nah, ini persamaan awal tadi ya, persamaan gelombang stasioner yang awal tadi. Nah, kita sudah dapatkan untuk amplitudo yang berubah-ubah tadi yang di atas, maka tinggal kita substitusikan saja. Maka ini menjadi, kita substitusikan An ya sin N pi per L X ya cos omega N kali T. Nah, seperti itu ya. Ini Y dalam kurung X, T. Nah, ini adalah persamaan dari gelombang stasioner. Atau bisa kita tulis dalam bentuk lain bahwa An sin ya, tadi N pi per L ini sama dengan omega per V, atau sama dengan K ya, sama dengan K tadi ya. Maka ini bisa kita ganti Kx ya, Knx cos omega N T. Nah, ini adalah persamaan dari gelombang stasioner.